Berjumpa kembali bersama RI 1 Channel Update. Dengan sekarang tetap kesibukan beliau. nyelonong aja, walaupun ada pas pampres juga. Kalau saya datang, pas pampres sudah tahu, nggak ada protokol punya kan. Kalau saya datang dia bukain pintu langsung nyelonong aja udah. Dulu pada saat Anda masih duet itu pernah tidak sih Pak ada beda pendapat terkait dengan penanganan Jakarta? Ya pasti bisa beda pendapat dengan beliau. Misalnya cara gusur, beliau juga pengennya ya ajak makan dulu berkali-kali. Saya bilang nggak bisa Pak, orang Jakarta nggak bisa dibaik-baikin gitu Pak. Bukan di Solo Pak. Ya kan? Nggak bisa, tapi banyak hal beliau benar. Misalnya caranya apa? benar. Tapi kalau dia udah tahu benar, dia lepasin ke saya. Jadi Bapak juga banyak kembali belajar ya dari seorang Jokowi apa gitu? Oh, saya udah setengah lebih sabar sekarang, lebih halus. Karena ikut Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi setengah lebih kasar karena ketular saya. Jadi saling ini aja. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik sebetulnya. Oke, tapi memang harus seperti itu kah Pak caranya untuk DKI Jakarta? Saya nggak tahu formula mana yang benar. Nanti sejarah yang membuktikan mana yang benar. Orang bisa anggap kita nggak santun nggak ngerjain buat apa? Ya saya sih nggak peduli, bilang saya nggak santun nggak apa, biarin aja lah, yang penting kerjaan beres. Ngapain mau ribut? Yang malu kan kita nyolong gitu loh. Kalau soal yang kayak gitu, ya manusiawi aja. Karena bilang saya kasar segala macam. Kalau saya marah terus setiap hari, mati dong saya. Ya kok senyum-senyum aja kok. Kalau kamu baik-baik, aku juga baik-baik aja kok. Kamu ngeyel ya, ya diributin aja. Lalu Pak, ini sekarang kita sedang menunggu untuk pelantikan Pak Jokowi. Adakah harapan yang ingin Bapak mau untuk masyarakat ketahui, apa harapan Bapak dari seorang Jokowi ketika dia sudah menjadi presiden nanti? Ya saya harap beliau bisa jadi presiden 10 tahun untuk menyiapkan bangsa ini untuk menuju bonus demografi. Dan kontrak migas itu banyak sekali akan putus di masa pemerintahan beliau. Nah saya harapkan beliau akan menguasai kembali untuk negara. Karena itu adalah sumber kekuatan kita, termasuk gas. Jadi kita harus jadi bangsa mandiri dengan pertanian segala macam, kita harus bisa balikin. Kita nggak ada lagi nama itu calo-calo, impor daging di markup, apapun dimainkan. Nah saya harapkan beliau berani tegas. Karena partai politik macam-macam ya lawan aja kalau oknum macam-macam gitu. Beliau di DPR dan oknum ya lawan aja. Sempat bersanding langsung dengan Pak Jokowi, menurut Anda apakah dia akan mampu tegas? Orang tuh suka salah paham terhadap seorang Jokowi kan. Pak Jokowi ini lebih kasarnya itu lebih tega daripada saya loh. Dalam hal apa nih Pak? Misal contoh ganti pejabat. Dulu kan kita mau ganti pejabat waktu baru masuk. Jadi pejabat satu mengatakan, Pak boleh nggak Pak kita gantinya habis akhir tahun apa? Nah kalau saya digituin, saya akan berargumentasi nggak bisa ini gitu kan, pasti saya begitu cara itu Pak. Kalau Pak Jokowi mah nggak, saya liatin gimana nih Pak Jokowi jawabnya. Jawabnya santai banget. Tidak, tanggal ini aja. Itu aja udah nggak baik ngomong. Tidak ya tidak, udah. Tidak, tanggal ini aja. Kalau itu kan nawar mau tanggal akhir tahun. Kalau saya pasti berargumentasi kan, kenapa ini panjang lah. Bisa setengah jam gara-gara dengerin ke Pak Jokowi, enggak. Tidak, tanggal ini aja. Ya ngomong lagi, yang tahu juga udah takut dong. Ini beliau lebih ini sebetulnya. Ini aja kalau kita nonton aja, kalau kita turun di bawah tuh nggak sampai bioskop. Bisa jadi orang foto. Sampai anak saya yang kecil bisa teriak no picture karena dia buka jalan kan, takut ketinggalan bioskop. Kita nonton juga harus langsung di lantai bioskop. Kita nggak ada kehidupan umum lagi sebetulnya. Tiap hari bangun jam berapa Pak? Setengah 5. Setengah 5 pagi. Jadi sekitar 5 jam sampai 6 jam tidur Ya satu hari. tergantung, kalau Sabtu ada kosong sedikit tidur siang. Lalu untuk menjaga kesehatan bagaimana Pak? Olahraga tiap hari. Tiap hari masih sempat olahraga? Ya, jam setengah berapa jam. Pak olahraganya? Ya kira-kira mulainya jam 5-an. Ya kalau jam 5.15 kita mulai, setengah 5 kita macam-macam toilet, siapin makanan. Ya jam 5.15 kita olahraga, kira-kira selesainya sudah 5.50. 5.50 kita baca sampai 6.15. Terus sama anak masih kumpul doa.
Baru mandi segala macam, lihat berita jam 7 berangkat. Jam 7 berangkat sambil makan di mobil. Ya kadang-kadang jam 7.25 sampai di sini udah ketemu orang di bawah, masyarakat ada yang nggak puas, SMS ketemu di sini. Ketemu wartawan pagi-pagi, ya terus mulai rapat 7:30. Ya staff yang pengen ketemu kita pagi pasti 7:30. Ya makan siang pun kita buka untuk rapat. Nah siang kan rapat kan cuma makan dengerin orang ngomong kan. Ya kamu ngomong aja saya makan sambil dia makan gitu. Jadi ya kalau udah sampai dekat maghrib, baru kita kadang mandi kalau keburu. Kalau nggak keburu keluar, mandi, makan, terus disposisi. Jadi tiap hari harus olahraga. Kenapa? Karena kalau kita nggak keluarin keringat, kita full di AC seharian. Terus kita mesti tahan stres kan. Fisik yang tahan terhadap tekanan itu kan juga mempengaruhi terhadap tekanan beban kerja. Karena kamu, ya sebenarnya kalau kamu sit up saja kan mesti nahannya setengah mati kan. Ada push up, pull up juga nahannya setengah mati. Stretching juga harus tahan setengah mati. Jadi sebenarnya seorang Pak Ahok itu juga stres nggak sih Pak? Pernah tidak stres? Ya, makanya saya nggak tahu. Tanya sama berapa magang, kayak sih mereka nggak lihat saya nggak pernah stres kan. Happy aja. Karena saya udah latihan pagi-pagi kan nahan kan. Selain olahraga kita juga meditasi kan, baca firman Tuhan. Ya saya kira ya cukup oke lah. Makanya saya cuma butuh waktu kalau habis kesel di mana gitu kan. Ya saya mesti duduk di toilet agak lama sedikit. Ya sampai duduk di toilet, kalau telepon yang miss call dari beberapa pejabat saya telepon balik. Oke, lalu selain waktu berdoa bersama itu Bapak waktu untuk anak itu kapan Kadang quality time-nya? Sabtu bisa, kadang malam kan. Sabtu kan mereka off, Jumat dia tidur agak malam. Ya saya syukuri aja, anggap saja kita kayak kerja di luar kota. Orang kalau kerja di luar kota dulu saya seminggu sekali ketemunya. Nah kalau sekarang tiap malam masih ketemu. Kalau pulang belum terlalu malam dia belum tidur. Nah kalau pagi-pagi masih ketemu. Kalau keluarga Bapak sendiri ingin tidak kalau Bapak menjadi presiden suatu saat nanti? Ya istri saya sih nggak minat sih. Mereka sih bilang dia nggak mau. Sudah bilang tidak mau? Iya. Anak-anak? Anak-anak juga nggak mau. Anak kecil juga bilang gitu nggak mau. Kenapa? Karena pikirannya ini aja kalau kita nonton aja, kalau kita turun di bawah tuh nggak sampai bioskop. Bisa jadi orang foto. Sampai anak saya yang kecil bisa teriak no picture karena dia buka jalan kan. Kita takut ketinggalan bioskop. Makanya kita nonton juga harus langsung di lantai bioskop. Kita nggak ada kehidupan umum lagi sebetulnya. Ya hampir semua di rumah. Jadi kalau ke mall kadang istri bawa anak-anak. Kalau saya pergi juga nggak bisa main. Diajak orang foto nggak enak. Pak bentar ya foto ya. Kan nggak mungkin orang ketemu. Pak beruntung lu Pak ketemu Bapak. Masa nggak mau foto sama dia. Nah kalau satu foto semua orang. Bayangin kalau di mall di lift. Satu berani foto. Kita kan nggak pergi-pergi. Yang datang kan keluar masuk. Ya itu bisa setengah jam tuh foto-foto. Oke. Istri Anda sendiri dulu juga banyak sekali membantu keperluan terkait dengan pemerintahan karena Ibu Jokowi banyak harus kembali ke Solo. Nah saat ini bagaimana hubungan keluarga Bapak dan hubungan keluarga Pak Jokowi? Baik, istri saya sama istri Pak Jokowi sering BBM, lebih sering komunikasi mereka daripada saya sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak pegang handphone, sekali-sekali pakai ajudan telepon. Pak Jokowi mana ada BBM? Satu kalimat, karena Indonesia memang negara besar. Pak Ahok, tolong digambarkan dalam satu kalimat. Kenapa kita harus bangga jadi orang Indonesia? Satu kalimat. Satu kalimat. Karena Indonesia memang negara besar. Baik, terima kasih Pak Ahok untuk kesempatan waktunya bincang-bincang ini. Ya, pemirsa itu tadi bincang-bincang kami dengan Basuki Cahayapurnama. Bekerja tulus dan bekerja keras yang akhirnya berhasil merebut hati rakyat. Apakah ini akan mampu menular kepada pemimpin-pemimpin lain Indonesia? Saya Cheryl Tansil. Sampai jumpa.
Sepak terjang Basuki Cahayapurnama sejak dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu hingga saat ini terus saja menjadi buah bibir. Tak hanya kebijakannya yang tegas, sifatnya yang meledak-ledak dan kerap menyemprot kesalahan bawahannya di depan umum menuai pujian meski tak sedikit juga yang mencibir. 24 Oktober 2012, sifat emosional Ahok mulai terkuak. Saat Ahok berdialog dengan para buruh di Balai Kota DKI Jakarta, Ahok menyemprot anak buahnya yang mencatat pertemuan tersebut dengan tulisan tangan. Dengan bahasa yang kasar, Ahok pun menuding anak buahnya kampungan. Masa laptop itu banyak, pasti pakai cadangan. Aduh, kampungan banget itu. Miri pakai apa, putar laptop, pakai miliaran, puluhan miliar, ada satu laptop yang cantik, nggak boleh. Ada kurang ketiknya. Di siapa itu? Tolong, tokolet langsung dengan sini. Pak Iman, tokolet dengan sini. Tokolet di sini. Dan tadi untuk saya SNSD ini bisa 8 November 2012, dalam rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI, Ahok mendamprat anak buahnya lantaran rancangan anggaran 2013 yang diajukan Dinas PU dianggap tidak masuk akal. Tanpa basa-basi, Ahok pun meminta anggaran PU 2013 dipangkas 25%. Pria bernama asli Tiongkok Song Wan-si ini pun mengancam akan memberhentikan anak buahnya yang membangkang. Harga satuan PU ini terlalu tinggi. Dan kalau kita hitung kasar, kita potong 40 bisa. Kita minta 25. Saya kira fair kita dagangnya. Kami hanya gubernur, wakil gubernur meminta 25% untuk kami dalam bentuk dikembalikan ke APBD. Tidak potong. Jadi sama seperti Dinas Perhubungan, sebelum kita lanjut Pak ya. Dan tugas saya ini potong anggaran Pak. Tadi waktu di Dinas Perhubungan punya biaya jembatan semua mahal itu karena hitungan dari PU satuan-satuannya. Per meter jadi mahal. Jadi langsung saya tawarkan pada Perhubungan ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Cara pertama Anda potong anggarannya, atau cara kedua saya hapus proyek itu, tidak ada jembatan itu. Saya pakai uang operasional saya untuk bangun jembatan itu. Kasih saya speknya. Tapi itu yang ada dalam pikiran kami, hitungan kami. Kami ada dasarnya. 25 pun masih cukup banyak ruang gerak, tidak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan, dua pilihan. Saya bangun, kasih contoh. Kita ambil satu sampel, dasar hitungan Bapak. Jadi kita kan proses habis, bukan ngancam. Atau cara kedua, motivasi ditunda, tapi sampai eselon 3 kita coba. 14 November 2013, aksi koboi amarah Ahok terus berlanjut. Kali ini sasarannya adalah sekolah unggulan SMA Negeri MH Tamrin. Ahok meradang lantaran SMA unggulan milik DKI itu dituding tak ada siswa miskin. Aksi emosional Ahok ini pun menuai kritikan. Kepala Sekolah MH Tamrin, Jumadi, menganggap Ahok tak memberikan contoh yang baik lantaran mengumbar amarah di depan pendidik dan peserta didik. Jangan bawa seolah-olah komite itu tadi semua lihat kertas ini seolah-olah seperti sekolah swasta Bapak hitung. Nah kalau mau adil, bukan saya mau ngajarin komite Pak. Kalau mau adil, ya Bapak harus lihat. Kalau tidak, kita putuskan saja 2013-2014 Rp1 pun tidak ada masuk lagi ke sini. Tapi ini kalau mau seperti itu, ya silakan hitung saja maunya berapa. Jadi istilahnya sekolah ini saya kasihkan saja kepada kepala sekolah dan guru-gurunya. Ini udah kami bangunin, tidak usah bagi hasil, yang penting keluarnya baik, Bapak kelola sendiri deh. Termasuk gajinya semua, gaji Bapak semua saya stop. 18 Desember 2012, Ahok beradu mulut dengan mahasiswa Universitas Bung Karno di Balai Kota Jakarta. 4 mahasiswa yang mempertanyakan menjamurnya minimarket di tengah keinginan Pemprov DKI memberdayakan pasar tradisional berujung luapan amarah Ahok.
Ahok pun langsung menyemprot keempat mahasiswa tersebut yang dianggapnya terlalu cepat menagih janji. Kita kan bikin pasar, masih nggak cukup. Kamu tanya sama UGM, saya cuma ke pasar. Kami depan kepada Ya, makanya. pihak gubernur, kami berharap bahwa Makanya jangan gunakan kalimat mana janji Anda. Saya tidak suka Anda bilang mana janji Anda, tidak boleh keluar kalimat tadi. 24 Juli 2014, giliran Balai Uji KIR mendulang kekesalan Ahok. Praktik pungutan liar yang kerap terjadi di Balai Uji KIR, Jalan Kedaung, Jakarta Barat, membuat pria kelahiran Belitung Timur ini meradang. Setelah puas marah-marah, Ahok pun memutuskan untuk menutup sementara Balai Uji KIR tersebut. Harusnya ini mesti batalin Pak, berarti saya yakin dia yang lulus ini bohong sebagian besar. Jadi kita ambil sampel dan sambil contoh. Jadi waktu yang udah lulus, kita lagi berapa yang lulus? Nggak lulus. Nah, itu kan bohong. Nah, pertanyaan saya jujurnya, Pak Gavi. Siapa? Saya bilang Pak Fikda. Kalau Bapak jujur sama saya, dia udah punya data lengkap ya KPK. Kalau Bapak jujur, saya masih pertimbangan hukumannya lebih ringan. Kalau tidak, semua yang dari sini disuruh saya pecat sebagai PNS. Silakan gugat saya. Kalau Anda tidak kasih data betul, saya pecat sebagai PNS. Silakan gugat saya. Sederhana tau? Anda kamu kerjasama dengan baik, saya akan proses. Ada pertimbangan. Tapi kalau tidak, kita pecat semua PNS di sini. Semua PNS di sini, Pak, saya proses pemecatan. Kalau tidak mau kerjasama. Semua PNS ini pasti terlibat, pasti tahu ada bagi-bagi duit. Kita pecat semua. Saya tes jujur aja kok. Kalau saya masih mau, saya masih bisa turunkan pangkat, masih bisa pindahkan tempat lain, masih ada ini. Dan semua permainannya selalu suruh orang honorer yang nyolong. Saya udah hafal, persis rusun semua sama UPT. Jadi yang main itu orang-orang honorer. Nah, honorer itu kalau cuma dipecat kan dia bisa kerja lagi tuh. Jangan mau Pak, karena yang honorer itu kita Pak, proses ke polisi. Kalau dia nggak mau kerja sama. Jadi tuh honorer yang nggak mau kasih data sama kita, dia mau kerja sama. Bukan cuma diputusin kontrak, tapi lapor ke polisi Pak, penipuan. Supaya waktu di polisi pengadilan dia akan mau nyanyi. Dia nyanyi bisa kasih tahu duitnya kemana-kemana. Mas saya tinggal minta kejujuran. Saya bikin berita aja untuk itu kan. Kalau Bapak bilang tidak tahu semua bilang tidak tahu, langsung pecat. Saya juga nggak mau tahu, sama-sama nggak mau tahu kan? Saya juga tidak tahu. Kalau dipecat, saya juga tidak tahu, sama. Jadi enak kan kita kan? Ini udah jelas, harusnya ini mesti dibatalin. Semua yang tidak lulus dibatalin. Bapak lebih tahu kok mana yang lulus nggak lulus. Gak usah bohongin saya lah. Saya ini dulu pengusaha, saya ngerti. Nah sekarang saya mau siang ini putuskan sama saya sebelum saya pergi berapa yang udah lulus itu tidak lulus. Kasih tahu saya dulu jujur. Kalau nggak Bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS. Dan silakan gugat saya tantang ya PNS ini ya. Silakan gugat. Semua dipecat. 4 September 2013, lagi-lagi Ahok meluapkan amarahnya. Kecewa dengan kartu virtual account produksi Bank DKI yang dianggap mudah digandakan, Ahok langsung menyemprot Direktur Utama Bank DKI, Eko Budi Wiono, di tengah penghuni rusun. Ahok langsung meminta pejabat Bank DKI untuk membuat ulang kartu pembayaran rusun dengan mencantumkan foto dan nomor identitas. Karena mereka kan nasabah kita kan. Tulis namanya gitu loh. ATM-nya kamu tulis nama nggak ATM? ATM kamu. Nama, kenapa nasabah yang ini kamu tidak tulis nama gitu? Jadi saya Sesungguhnya sikap tegas Ahok memimpin Jakarta begitu banyak diapresiasi oleh publik. Kepemimpinan Jokowi Ahok pun dianggap era baru menuju Jakarta baru. Namun, haruskah aksi amarah dan kerap mempermalukan anak buahnya di ruang publik harus terus dipertontonkan calon orang nomor 1 DKI ini?